Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Mohon maaf apabila pembahasannya katanya pembukaannya agak lama katanya. Karena saya suka membaca komentar-komentar dari teman-teman dulu gitu ya, baru kita ngebahas untuk emiten-emiten teman-teman yang lain juga gitu kan. Biar nanti emiten punya teman-teman yang mau dibahas gitu kan, langsung saya masukkan ke watchlist, maksud saya seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau pembahasannya agak lama. Baik, yang pertama ucapan terima kasih atas super thanks atau donate berupa super thanks ya dari Sis Monica One X for NV ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman serta ditambahkan dengan kesehatan dan keberkahan. Makasih ya Sis Monica atas super thanknya. Terus dari Bro Sopi Ilham ya Z3B ya, update saham. Makasih ya Bro atas komentarnya. Dari Bro Ali Sofian, pacar udah masuk teman-teman ya. Pacar ya, tinggal dibahas aja. Lanjut dari Bro Made Sudana ya 366. Bagaimana caranya mengukur target jual saham di mana? Saya jual GPSO kecepatan tahunnya masih lanjut naik dan arah lagi. Nah, teman-teman sebenarnya kalau teman-teman pandai-pandai bersyukur sebenarnya di harga berapapun yang penting cuan itu sudah istilahnya bagus lah teman-teman ya. Yang penting teman-teman targetnya mau berapa itulah yang harus teman-teman utamakan gitu kan. Jadi teman-teman ketika awal itu targetnya mau bagaimana gitu kan. Jangan sampai teman-teman mau take profit aja agak bingung gitu kan. Nah, saya punya yang namanya target jual ya. Teman-teman cari aja namanya di playlist cara ya teman-teman. Nah, di sini cara nih. Jadi teman-teman tinggal cek di sini nih. Target jual saham. Nah, di sini ada tuh dari mulai persenan, PE rasio, kepala kembar, batas atas, PBP ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa ngukur dari situ. Atau saya pingin ini masih bisa naik nih gitu kan ketika sejarahnya masih ada di harga atas, teman-teman bisa ngukur situ. Ya, yang paling bagus itu sebenarnya take profit di harga bersyukur. Dengan apa yang didapat bersyukur. Nanti itu menjadikan pengalaman lagi, nanti teman-teman bisa merasakan gitu, oh ternyata emiten ini nanti, istilahnya akan naik ke harga sekian lagi gitu. Jadi itu jadi pengalaman, nah itu jadi ilmu teman-teman ya. Itu yang tidak, mudah didapat ya di market itu ya, ilmu teman-teman ya. Nah begitu teman-teman ya, nanti kita cek untuk GPSO ya. Terus dari Bro udah ya, BSBK udah ya. Baik. Kita bahas dulu ya emiten punya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada teman-teman ya yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berikan komentar itu sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya berikan tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Serta yang telah memberikan doa, support doa ya. Terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah yang telah memberikan super tank, donasi berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 70 kali lipat, bahkan digantikan dengan kesehatan serta keberkahan serta kebermanfaatan. Baik, kita mulai dari Tron dulu teman-teman ya. Ya, mulai dari Tron. Dari Sis Monica ya, IX4 NV ya. Titip emiten Tron sangkut di 151 teman-teman ya. Jadi Tron ini pertama Tron itu milik Bandar 75. Dan kalau Bandar itu pingin beli di bawah jual di atas. Nah sekarang lagi di bawah, lagi pembuangan dulu teman-teman ya. Jadi buang nih barang-barang yang lama dibuang teman-teman ya. Kenapa ngebuang? Karena mereka sudah dapat untung duluan ya. Kalau dia sudah dapat untung duluan, terus modalnya sudah dapat, tentunya apapun yang dimilikinya teman-teman ya cenderung tinggal dibuang pun masih milik keuntungan gitu kan dijual harga berapapun ya. Seperti yang suka saya ibaratkan kita beli barang 100, di 75 sudah dapat modal sama untungnya kalau seorang pedagang.
Berarti sisinya yang 25 mau dijual di harga berapapun, kalau pengen cepet ya dijual di berapapun, tetap aja jadi untung teman-teman ya. Oke, itu kronologis seorang bandar. Tanda penurunan yang saya bikin sudah dilewati dengan baik, 1, 2, 2 aja teman-teman ya. Ini tanda kenaikan ya. Oke, tanda kenaikan sempat disentuh sama shadow, cenderung dia tidak kuat. Saya bikin lagi tanda kenaikan di mana di sini, 1 di shadow-nya, 93 tanda kenaikannya, ada lagi di atasnya ada gap. Nah, semakin banyak kenaikan, tanda kenaikan semakin bagus. Kenapa? Nanti teman-teman bisa mengukur, oh ini sudah mulai masuk ke step 1 nih kenaikannya, step 2. Nah, step 2 kan udah menutup gap teman-teman ya. Tinggal tunggu tuh arah EMA 10-nya. Kalau EMA 10-nya sudah mulai menghadap ke atas, tentunya dia akan up ya. Cuman ada cumannya. Perhatikan di sini EMA 200-nya. Karena EMA 200 posisinya berada di atas candle, masih potensi ada penurunan ya. Ini tanda penurunan berikutnya saya kasih di angka 88 ya. Nah, ini 88 dan ada penurunan. Bila mana disentuh aja aman. Tetapi kalau sudah mulai jebol, hati-hati. Sudah mulai ada dorongan nih, teman-teman sudah ada dorongan ya. Sudah mulai bagus, cuman sayang banget ya si Bandar Poren sama si Bandar Lokal lagi jualan dulu. Bandar Poren ada masuk cuma 79.000 aja, nggak gede teman-teman ya. Ada Siaka ngambil cuma 7 lot aja, cenderung seperti yang nitip sendal. Belum niat teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari Tron, ini sudah hitung harga wajarnya belum Tron? Kita kecilin dulu. Nah, ini mulai harga wajarnya dulu ya. Sebenarnya si Tron itu lagi di bawah ya. Ini yang saya bilang suka beli di bawah jual di atas itu begitu teman-teman. Kalau 151 kan posisinya berada di atas MA 200 ya. Area sini ya. Padahal target saya sudah tercapai di sini teman-teman. Yang pertama sudah tercapai di situ. Terus diberi penurunan lagi kan. MA 200 tidak kuat bertahan di MA 200. Di atas 1151 di area sini ya. Ada target nih teman-teman di 145 ya. Di atasnya 159, apakah bisa kejemput? Masih bisa teman-teman. Cuman untuk saat ini teman-teman, karena MA 200 lagi jauh dulu nih gitu ya. Lagi jauh dulu, potensi penurunan masih ada tapi sudah mulai mau di up nih ya. Kenapa mulai di up? Secara TA terlihat jelas tanda kenaikan sudah dibikin banyak sama dia teman-teman ya. Terus yang kedua ini sudah mulai ada dorongan-dorongan cuman tidak mau naik dulu karena beberapa kali dibikin shadow teman-teman cenderung dia turun lagi. Kita cek di sini, tunggu sebentar ya. Kalau lihat dari EPS masih negatif, TTM-nya jadi tidak bisa saya hitung teman-teman ya. Kita cek hutangnya dulu deh, equity-nya 207, hutangnya 24 miliar masih bagus ya, masih di bawah 0,5. ROE-nya minus kurang baik. PR rasionya minus tapi enak di sini nih, perhatikan teman-teman ya. Nih. Ya, 75 itu milik bandar, tenang aja teman-teman, kalau milik bandar pasti di up. Dia tidak akan susah dengan harga wajar ya. Kalau kita hitung harga wajar kan PBP nih, kita cek PBP-nya berapa ya. Ini kan harga punya 70.29 ya. Tinggal dikalikan aja berapa nih? 29 ya? 3.89 ya. 273 teman-teman ya. Sedangkan harga PBP-nya berapa ini rata-ratanya? 1.2, PBP sekarang 1.2, rata-ratanya 3.89, berarti masih murah teman-teman ya. Ya kalau hitung-hitungan berdasarkan harga wajar PBP ya sekarang masih murah teman-teman ya. Kita ganti dulu ini teman-teman ya. Harga wajar kuartal PR rasio PBP kuartal 2. Di sini kan PR rasio negatif ya. Jadi tidak bisa dihitung. Kalau itu kelemahan PBP PR rasio 273 ya. 273. Jadi 20925. Nah, itu ya. Jadi harga wajar di angka 200-an, jadi masih posisi aman ya kalau berdasarkan harga wajar PBP ya. Harga tengah aja 222, sedangkan
harga tengahnya 220 sedangkan harga wajibnya 273. Artinya sekarang paling murah banget teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi di level yang paling rendahnya dikit di situ teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngukur ya. Ini potensi penurunan masih ada karena MA10-nya masih menghadap ke bawah. Terus saya pun punya tanda penurunan di angka 80, teman sudah di itu kan dulu kan, sudah di sudah dilihat ya di angka 80 nih. Bisa ke angka 80 di 80 di mana? Di sini nih garis ini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak lepas daripada garis ini ya. Karena di situ ada tanda penurunan di angka 80. Jadi dia juga sempat ke 80 jadi aman teman-teman ya. 150 kan di bawah 180 di sini. Artinya masih ada bisa naik sampai ke 180 malahan ini. Apalagi yang paling enak itu ini milik ini nih. 75 itu milik bandar. Nah, kalau milik bandar kita kuat-kuatan sabar ketika dia downtrend begini kuat-kuatan sabar. Tetapi kalau teman-teman punya dana ya, upayakan nanti kalau mau average ya, upayakan nanti kalau mau average. Harga endingnya harus di bawah MA 200. Kalau pingin kejemput aja. Bisa di angka 102.13 ataupun di bawah sini di angka 106 teman-teman ya. Itu masih kejemput. Kalau untuk sekarang sabar aja dulu ya. Karena sudah mulai bagus nih, MA 10-nya sudah mulai berada di bawah karena cuman belum menuju ke atas karena masih ada potensi penurunan ke level 88. Kalau nempel di 88 ada pantulan masih posisi aman pastinya gitu kan. Nah, yang itu yang apa namanya yang bikin khawatir itu karena ada penjebolan di area 88-nya. Nah, nanti bisa ke area 80 lebih baik sabar aja dulu. Karena MA 10-nya belum menuju ke atas. Nanti kalau ada kenaikan terus, MA 10 sudah di bawah kanan tapi dia bikin gap up, hati-hati dia bisa turun ke bawah lagi ya, untuk menutup gap-nya dulu ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau melanjutin kenaikan berarti tahap selanjutnya sudah mulai di up, kalau dia sudah mulai melewati tanda kenaikan 96, saya pikir sih sudah mulai bagus ya, tapi harus dengan body ya, jangan sama shadow lagi. Kalau sama shadow lagi cenderung dia akan turun lagi teman-teman ya. Karena ada opsi tidak kuat itu nanjak, tidak kuat nanjak. Nanti lihat nanti di area sini ya, di 88-nya ya. Mudah-mudahan di sini tidak dijebol lagi karena kalau dijebol 80 teman-teman ya. Tapi karena ini milik bandar aman teman-teman ya. Emang kan bandar pinginnya harga di bawah teman-teman ya. Terus ini kan MA 200 berada di atas. Biasanya kalau kenaikan sementara aja kan kalau MA 200 berada di atas. Jadi kemungkinan kalau untuk naiknya bisa ke level 106 dulu atau enggak ke 113. Kalau lepas di istilahnya lepas di break ya area MA 200-nya saya pikir ke 150 sangat mudah sekali gitu kan. Saya pun bisa menargetkan ke angka 100 berapa tadi? 192 di sini. Ada 192, ada 159. Nah, saya kasih sini deh 159. Tapi saya akan cloning juga untuk bahwa emiten ini udah pernah dibahas teman-teman ya. Nah, kita kasih ke sini aja. Nah, di sini nih. Kenapa di sini kan di sini sudah mulai harga agak tinggi dikit ya, teman-teman. Maka saya bikin target di sini dulu ya. Tapi ini kenaikan sementaranya, teman-teman targetkan sementara 0200925. Nah, saya tulis untuk harga targetnya tanggal sekarang ya, biar ketahuan ini pernah diupdate di tanggal sekarang. Ya. Oke teman-teman ya, sementara gitu dulu ya, karena MA 10 sudah mulai bagus nih ya. Masih ada tanda penurunan di sini, masih posisi ada potensi penurunan. Tapi si Banana Orange sudah masuk ya, cuma 7 lot aja. Kalau kita ukur teman-teman tanggal 1 siapa yang ngambil sih? Ada si kakak sih ngambil 1000 lot ya. Kurang mantap ya 1000 lot teman-teman ya. Nah, teman kita nih yang sudah ngambil teman-teman ya, ada 1 miliar teman kita. Ada si Agi, nah si Agi sudah mengambil nih, teman sudah boleh bagus nih ya. Dari tanggal 1 nih. Nah, kita cek di sini dari mulai pembuangan deh, tanggal berapa? 2 ya, boleh benar tanggal 1 teman-teman ya. Tanggal 1 September dia ikutan kan ya sudah ketutup teman-teman mulai bagus. Ini pasti ke sini teman nih. Ini targetnya 96 bisa teman-teman ya. Nanti makanya target ini menjadi harga yang sangat penting ya. Ketika ditembus sama body. Cenderung kan MA 10 sudah menembus MA 20 walaupun sedikit tapi MA 10-nya sudah menghadap ke atas gitu kan. Nah, targetnya nanti ditentukan di sini nih di angka 106. Bila nge-break cenderung dia akan ke MA 200-nya. Tapi kalau MA 200 hanya disitu sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali teman-teman ya. Nanti MA 200 masih posisi agak lumayan tinggi gitu teman-teman di angka 118 kan. Sedangkan ini di angka berapa? 90-an ya.
Oke, sabar dulu ya, biarkan EMA 10-nya berada di bawah candle. Dengan candle hijau itu akan lebih baik teman-teman ya. Oke, hati-hati ya kalau dia masih ditahan di angka 88 masih posisi aman, tapi kalau sudah mulai jebol menanti di angka 80. Nah, untuk teman kita yang nyago 151, teman tenang di sini nih, ini punya yang namanya bandar. Bandar kecenderungannya pinginnya sih begini teman-teman ya, pingin dia, ngambil harga di bawah, tapi sementara ini bandar lokal belum, ngambil teman-teman ya, tunggu dulu sampai bandar, lokal ngambil, kalau dikasih sideway terus smart money masuk teman-teman, nah itu akan lebih baik lagi. Karena di sini terdeteksi dari tanggal 1 ternyata smart money hanya masuk sedikit aja, ada bagian daripada smart money ini retailnya, cuman sedikit. Tunggu sampai smart money tinggi teman-teman, makanya biasanya tidak tidak lama lagi dia akan di-up. Ya sudah 2 atau 3 kali smart money tinggi cenderung dia akan di-up, ya. Oke, untuk Tron seperti itu ya, tunggu dulu, sabar dulu, karena potensi penurunannya masih ada. Tinggal teman-teman sabarnya dulu, kita kuat-kuatan sama Bandar, ini milik Bandar, 75 itu milik Bandar. Oke teman-teman ya, sementara Tron seperti itu dulu ya, santai aja 151 pasti kejemput. Lanjut ada Omed teman-teman ya. Kita lihat Omed. Dari Bro Agus Harnoto Pamili ya. Oke, Omed Bro. Kita cek Omed hari ini bagaimana. Ya, Omed cenderung dijagain ya di harga 190 ya. Dan tidak mau lepas daripada 187. Nah, gitulah teman-teman ya. Nah, sudah mulai bagus nih smart money ya. Saya pindahkan ke depan ini teman-teman ya, karena sudah ditutup dengan si ekor hijau. Dia bikin open gap, nanti kalau ditutup lagi akan lebih bagus lagi ya. Ini sudah mulai tutup nih, ya dijagain terus ya 190. Ini harap teman-teman harap istilahnya santai aja. Ini juga kan masih jauh teman-teman ya. Si DR kita cek dari tanggal berapa nih? 27 Juni ya. Sudah dapat berapa teman-teman ya? Juni tanggal 27. Nah, si DR nih. Baru 3,6 teman-teman ya. Si DR baru 3,6 nih. Dari keseluruhan 5 miliar baru 3,6 aja. Terus kita lihat untuk foreign-nya ada nggak si DR ngambil? Nggak ada ya. Jadi dari tanggal 27 Juni ya, target 5 miliar untuk buyback-nya berarti di angka 190 nggak kemana-mana dulu nih. Jadi teman harus sabar ini, soalnya kalau diangkat dikit si bandarnya tidak mau ngambil teman-teman ya, di bawah dikit pasti nggak mau ngambil, tapi dia sangat slow ngambilnya. Dan seperti yang saya bilang nih, kita cek deh dari tanggal 1 deh ya, ini pasti si DR banyak enggak teman-teman perhatikan. Nah 4,7 kan, nah artinya kan lebih kan, CLG juga kan masih ada 2,4 miliar ya, SQ 2 miliar, sorry. Kalau dari hitung-hitungan baru 3,7 kalau dihitung dari tanggal 27. Berarti sisa barang yang 4,7 dikurangi 36 itu kan milik bandar luar. Nah, dia yang saya bilang itu bahwa ini si DR pasti tidak mungkin kalau hanya ngambil aja untuk buyback-an, tapi dia diiringi dengan pengambilan yang lain. Artinya apa? Artinya dia sembari nempel teman-teman pakai broker DR tapi pakai akun yang lain. Yang satu akun punyanya si Omed, yang satu akunnya luar teman-teman, tapi atas nama DR. Nah, nanti sebagai imbalannya, nah mudah-mudahan ini dibikin up teman-teman ya. Dengan sisa barang yang lebih daripada 5 miliar, nah dia sudah bisa di-up harganya, bisa jual di harga atas. Begitu teman-teman ya. Saya pikir 210 karena kan harga tertinggi 220 ya. Terus 210 ada target yang memungkinkan ke arah situ. Di situ juga kan ada target yang pasar nego teman-teman di situ ya. Untuk si Omed ini kan di sini nih ada target pasar nego kan ya Kak. Oke, teman di sini ya. Tanggal 20 bulan 11 kan ada pasar nego di harga 210. Ini ada ketidakmampuan harus di break teman. Kalau tidak di break ya cenderung dia akan terus aja di sini. Berarti cenderung memang harganya pingin di sini teman-teman ya. Kalau dari pungutan mah nggak usah khawatir ya, si LG, si SQ, sama si DR. Kalau DR udah ketahuan kan milik dari seorang brokernya, emitennya. Tapi di luar daripada si DR milik broker, ternyata si DR ngambil juga gitu kan untuk keuntungan dia nanti ketika sudah beres, teman-teman ya. Ketika dia sudah mulai beres untuk buyback-nya. Nah, si Polen kan kemarin jualan terus nih ya.
Nah, sekarang sudah ngambil nih dari mulai tanggal 21 Agustus, teman-teman ya, kita cek ya, 21 Agustus nih. Sambil santai ya teman-teman ya. Ada si Cece ini bukan broker bagus Cece teman-teman ya. Cuman tidak sampai miliaran teman-teman Cece juga ya. Cuma cenderung dia juga menunggu. Nah, kabar baiknya ternyata hari terakhir tanggal 19 Smart Money sudah mulai masuk tinggi lagi teman-teman. Perhatikan ketika Smart Money tinggi, ada upaya untuk bisa memaaf harga teman-teman ya. Nah, mungkin nanti bisa bertarung teman-teman ya, si bandar lokal, Foreign, sama Smart Money. Nah, itu jadi kabar baik teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini si domestiknya kan biasanya sesuatu si domestik ya. Ada CC, ada YP teman-teman ya, menjadi kabar baik. Si DR juga kan bukan hanya eh, yang punya emiten juga gitu kan, di luar juga pasti adalah buat timbal baliknya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sudah bagus ya nih Smart Money sudah mulai bagus karena ini ada si buyback aja, jadi cenderung kan buyback-nya dibatasin. Tidak mungkin dia ambil di atas 220 ya, tapi untuk kenaikan 210 saya pikir bisa di situ teman-teman ya. Ya terus dijagain di sini, tinggal nge-break aja dikit teman-teman ya, nge-break ke area 191 lebih dikit aja cenderung dia akan up ya. Kalau turun cenderung dijagain kan, tanggal 1 ada nggak? Oh ini tanggal 1 masih punya PR nih, kemungkinan diturunin, bisa jadi tapi masih aman, teman-teman masih aman, kalaupun diturunin masih aman. Akan bagusnya kalau diturunin lagi teman-teman ya, posisi masih uptrend, ini kan EMA 200 masih menuju ke atas. Ya teman-teman tinggal break aja nih, break teman-teman ya, cuma nanti mungkin akan dimainkan dulu. Yang penting dia targetnya kalau mau buyback kan tidak di atas, 220 ya, berarti nanti targetnya biasa di angka 210 aja berdasarkan target nego yang lumayan besar juga di angka 210 gitu kan. Terlebih lagi Smart Money ini teman sudah masuk, Bandar Foreign pun sudah mulai masuk, kalau bandar lokal udah ketahuan lah teman-teman ya. Nah jadi tinggal bandar Foreign doang harus jualan kan, si bandar Foreign harus jualan, Smart Money harus jualan teman. Mudah-mudahan bisa di-up dulu ya. Manfaatin sedaunnya aja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya harga di bawah santai aja. Target 220 sudah di tangan teman-teman ya. Minimal ke 210 ke sini teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Omed sementara seperti itu ya. Posisi masih terus dipungut ya. Lanjut ada Goto teman-teman ya. Goto lagi lumayan turun teman-teman ya. Goto. Goto. Dari Mas Juan Pratama 8152. Goto 17 BB Foreign mulai masuk. Wis mantap nih. Ini kalau si bebas sama si Foreign masuk bagus teman-teman ya. Jadi Mas Juan juga nih memberikan kabar CP keluar 10 juta lot lumayan teman-teman. Angka sudah mulai nyicil terus ini di saat yang lain pada terbang Goto sahamnya longsor terus. Jadi Mas Juan nih Goto drama seperti ini dengan volume 80 juta lot. Yang bikin masuk AKBB keluar foreign net sell 128 miliar. Senin kemana arah Goto katanya ya. Goto yang pertama jebol supportnya teman-teman ya. MA10 masih menuju ke bawah, Bandar Foreign jualan. 164 miliar si Foreign keluar. 13,1 juta lot bandar lokal keluar. Kita cek untuk Foreign tanggal 19 saja karena pembuangan besar banget teman-teman lumayan nih. YU keluar 8,2 miliar atau 1,5 juta lot. Si MG yang nerima di domestiknya JP tapi tidak terlalu besar, LG keluar. Sorry. Nah di domestik si Foreign-nya ternyata si AK yang keluar ya 32 juta lot teman-teman keluarnya ya. Si JP nerima sama si BK ya. Oh sudah mulai masuk lagi nih si JP sama si BK teman-teman. Makanya si AK mau punya tujuan buat ngambil di emiten lah. Iya yang ngambil ngejual di sini. Ngambil ke ini teman-teman ya ke 4 bank ya. 3 bank ya. 3 bank BUMN kan masuk sini teman si AK. Sayang banget ya si AK keluar sama si BB nih teman sama si YU ya. Luar biasa nih pemasukan pengeluarannya teman-teman ya. Kita cek deh tanggal 18. 18-nya ada masih siaka padahal udah masuk ke 17 miliar teman-teman ya. Tanggal 17-nya BB masuk 11 miliar.
Malah keluar lagi si BB ya. BK masuk ya, tanggal 16-nya, tanggal 15-nya kita cek. YU ya 4 miliar. Kalau kita gabungkan, BK masih aja punya barang ya, 6,7 juta lot, TP 1,2, RX 1 juta. RX pindah ke sini, nggak di bank lagi. Kita punya 1 juta lot, teman-teman. Lihat PO siapa si BB sama si JR sama YU, teman-teman. Sayang banget sih YU keluar ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk secara TA dulu ya. Secara TA di sini saya tidak punya tanda kenaikan, teman-teman ya. Cenderung dia teman-teman harus bersabar dulu ya. Kalau kita lihat antriannya, coba lihat ada siapa yang tebal, teman-teman. Semuanya tebal ya. Cenderung tidak mau keluar nih, teman-teman ya. Sengaja dia mau ada yang keluar, berarti betul si AK sama si YU sama si BB keluar, pingin keluar dia, teman-teman. Pingin keluar, dipaksa keluar jangan terlalu tinggi ya. Jadi akhirnya dihajar lah yang ke 56 sama 55-nya, teman-teman ya. Terjadi penurunan. Nah, teman-teman kalau begini tunggu dulu ya. Bagi teman-teman yang mau nyicil mah silahkan aja. Cuman kalau bagi yang teman-teman mau sabar, santai dulu. Tunggu yang seperti saya bilang ini teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman ya. Karena kita itu tidak pernah tahu, teman-teman ya. Emiten itu mau dibawa kemana, jangan istilahnya jangan kita menjadi cenayang ataupun menjadi dukun, teman-teman ya. Kita hanya tahu tanda-tanda kenaikan sama tanda-tanda penurunannya aja. Tetapi untuk arah, kita sudah tahu juga dari MA10 sama MA20-nya, ini arahnya masih menuju ke bawah. Selama MA10, MA20 berada di atas candle yang suka bilang teman-teman ya, cenderung dia akan menuju ke bawah. Nanti teman-teman ya, tunggu dulu, sabar dulu. Kalau mau di bawah ke gocap ada 52, ada tanda penurunan 52 sama 51 nih. Kalau kita tarik di sini teman-temannya masih ada di sini ya. Ada penurunan ini dia open gap. Dia juga sama open gap di angka 52-nya. Lebih baik teman-teman kalau mau nyicil mah silahkan aja, nggak jadi masalah ya. Nah si bandar lokal sebenarnya sudah mulai habis juga nih teman-teman kalau kita tarik di sini ya. Udah kita ngambil di sini nih teman-teman ya. Terus ada mau habis. Nah si bandar foreign masih punya barang nih teman-teman ya. Oke, kita cek, harap bersabar aja di Gotham mah teman-teman ya. Nah, kita cek dari tanggal ada si MG ternyata untuk di lokalnya ternyata si MG yang nampung ya. MG nampung, ZP nampung, BK nampung, tapi sorry di domestik dulu ya. Ternyata di domestiknya semua barang daripada bandar foreign ataupun bandar lokal ditampung sama si MG, teman-teman ya. Berarti si MG sudah punya kekuatan 18,7. Nah, biasanya 20 juta, saya bilang 20 juta lot, teman-teman ya. Si MG baru 19, kita cek. Nah, baru 19, teman-teman ya. Nah, berarti harus di atas 20 juta lot, teman-teman, baru dia bisa maaf harga ya. Nah, mudah-mudahan dengan segudang pengalamannya si MG, teman-teman ya, mudah bisa memaaf harga ya, karena dia sudah mulai mempunyai hampir 20 juta lot, teman-teman ya. Coba deh dari tanggal 15, teman-teman ya, kita cek. Berarti di angka 18, 19, tapi kalau kita runtut berarti 16, 17, 18, tanggal 17 ya. Kenapa macetnya, teman-teman ya? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, teman-teman ya. Nah. Sip. Nah, udah, teman-teman ya. Nah, jadi untuk tanggal 17 ya masih nguasain. Nah, pas tanggal 18 lihat jelas 19 juta lot, teman-teman ya. Jadi si MG lagi nampung barang daripada bandar lokal dan sama bandar foreign, tampung semua sama si MG. Keluar kedua ada si JP, YP, YB, CC cenderung broker bagus juga ya. Nah, ini ada si XL, teman-teman ya. Di sini pun si XL itu ada dua bagian, ada bandar, ada kal, teman-teman ya.
Kalau Smart Money sebagian sudah jualan dulu nih. Smart Money tidak ada yang tinggi teman-teman ya. Harus nunggu Smart Money yang tinggi nih. Jadi ada Smart Money yang masuk teman-teman ya. Nah, teman-teman seperti itu dulu ya. Sementara karena MA10-nya berada di atas, MA20-nya berada di atas candle, cenderung masih ada penurunan dan tanda penurunan pun sudah dijebol. Ada di angka 52 dan di angka 50 lagi teman-teman ya. Mungkin ini adalah 50 yang kedua kalinya teman-teman untuk si Goto ini ya. Kalau terjadi lagi 50, tapi mudah-mudahan jangan di apa namanya, jangan di 50-an lagi gitu ya. Nanti banyak yang nyicil lagi di situ teman-teman ya. Nah, Goto emiten yang dilongsorkan duluan di up lagi tapi sudah sampai ke atap teman-teman. Jadi targetnya 88 dulu teman-teman ya. Masih tetap 88 teman-teman si Goto ini. Nah, teman-teman ya. Si MG sudah bagus pengambilan sekitar 20 juta lot ya. Yang saya perkirakan emang hampir 20 juta, tinggal 1 juta lot lagi. Nah, biasanya broker yang suka memaaf harga di Goto itu kepemilikan hal minimal 20 juta lot, teman-teman ya. Nah, ini sudah dikuasain sama si MG. Mudah-mudahan dengan pengalamannya si MG bisa memaaf harga ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah mereka habis jualan di tempat lain, ya UBB sama si AK bisa kembali lagi ke si Goto. Ya teman-teman harap bersabar aja ya, karena itu senjata utama seorang retail ketika nyangkut ya bersabar teman-teman. Kita akan kuat-kuatan sama bandar teman-teman ya. Karena kita kan sebagai retail tidak punya kekuatan apa harga teman-teman. Kita hanya mampunya menerima aja dan membeli teman-teman ya. Habis itu tunggu teman-teman ya. Harus bersabar, emang ini emiten alot teman-teman, karena emang bid dan offernya sangat-sangat tebal teman-teman, 1 juta lot. Biasanya kan kalau emiten biasa paling ngeganjal 1 juta lot ketika ARB gitu atau ketika ARA gitu. Kalau ini kan mau ARA mau ARB lebih daripada 1 juta lot teman-teman. Kan luar biasa teman-teman itu. Ya teman-teman seperti itu dulu ya untuk sementara si Goto seperti itu. Jadi harap bersabar aja, tapi kalau mau tambah muatan silahkan aja. Mau nyicil silahkan aja. Tapi lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul si bandar lokal sama si poin ngambil lagi. Itu lebih baik lagi si bandar lokal sama si poin ngambil lagi dulu ya. Nanti tunggu sampai betul-betul MA10-nya menghadap ke atas lagi. Karena ini broker yang nerima pun bukan broker dari kalangan retail, ya kalangan yang bagus kayak MG, ZP, teman-teman yang sanggup untuk menerima amanah yang diemban gitu. Oke teman-teman, Goto sekarang begitu temannya, harap bersabar aja. Lanjut, ada Ratu teman-teman ya. Dari buy sell J9T. Nah, bahasa Ratu katanya. Udah lama tidak dibahas, apakah masih target ke 9.000? Ya, teman-teman ya. Ratu itu targetnya 9.000, teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan 9.000. Ini baru kemarin sore kan. Ya tenang aja, ini emiten ketokohan teman-teman ya. Emiten ketokohan saya masih ke 9.000 ya. Nih teman-teman ya, masih 9.000 teman-teman. Nah, target utama 9.300 ya. Itu targetnya. Nah, tanda kenaikan sudah mulai dibagus teman. 1, 2 teman-teman. Target kenaikannya sudah dijentuh dengan baik. Ini sudah mulai menutup gap teman-teman. Nanti targetnya di sini aja nih. Ini target kecilnya ya. Ini baru target kecil. Oke, teman-teman, ini target kecilnya. Kita kasih tanda penurunan dulu ya. Kita gedein dulu dikit. Pas banget di tanda kenaikannya, biarin aja tanggal lepas teman-teman. Nah, ini tanda penurunan di level 5850. Di bawahnya ada di sini. Nah, oke. Semakin banyak tanda penurunan yang tidak bisa dilewati cenderung bagus. Oke. Kita bikin planning penurunan teman-teman. Bila mana turun? Nah, bila mana turun? Tidak kuat, contohnya tidak kuat. Kalau dia bertahan di MA20 di sini nih, ini baik banget. Ya, artinya koreksi ke MA20 baik. Mentoknya di mana? Mentoknya di atas di bawah MA20 dikit. Yang penting disisain aja. Yang penting si kanal ini disisain dikit nih, teman-teman. Itu masih cenderung baik ya, tapi kalau baik banget sih di MA di atas MA20-nya. Kalau ditahan di situ berarti kan ada kesempatan si MA10 menghadap ke atas, teman-teman ya. Karena si MA10-nya belum bisa menembus MA20-nya. Jadi kalau dia turun untuk sekedar untuk koreksi itu akan lebih baik. Apalagi per hari kemarin
tanggal 19. Koren sudah masuk bagus. Nih 13,7 miliar. Dan perhatikan, Koren itu tidak jualan signifikan, teman. Semenjak dia ngambil dari sini nih. Nih. Dari mulai 6 Mei ya. Bahkan dari sebelum bulan Mei juga ngambil, cuman ada pembuangan dikit-dikit. Tapi semenjak tanggal 5 Mei si Bandar Koren tidak ngambil. Ada penurunan dia ngambil, walaupun ada penjualan hanya sedikit aja gitu kan. Bahkan ketika sekarang yang memaaf harga itu cenderung disinyalir sebagai bandar foreign. Dan ditambah bandar lokal sudah mulai ngambil lagi tanggal 19. Perhatikan ya. Selama ini kan mereka jualan dulu nih teman-teman di sini ya. Terus sekarang sudah mulai ngambil ya. Kita cek untuk foreign siapa yang ngambil, ada BK teman-teman, ada CC, ada sayang banget sih BK yang ngambil di atas sih. Tapi nggak apa-apa teman-teman kalau emiten yang besar emang harga lumayan gitu ya. Di atas 1000, di atas 2000 ya, terutama papan utama ya. BK itu sangat dibutuhkan teman. Beda dengan emiten yang di bawah 100. Saya suka nggak sebel kalau si BK masuk ya. Tapi kalau di harga 1000 apalagi papan utama teman-teman BK itu sangat dibutuhkan ya. BK sama si CC pun sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Harusnya sini BK, ZP gitu yang ngambil, teman ya BK-nya doang yang mau ngambil teman-teman ya. Yang ngambil 9,7 miliar. Ditambah si CC yang ngambil 4,3 miliar dan AK 4,2 miliar teman-teman. Sesuai dengan ID sama si A. Kita cek untuk bandar lokalnya. RX, pada RX kan foreign teman-teman. Berarti ini bandar lokal KW. Jadi broker istilahnya broker asing tapi KTP-nya KTP kecamatan ya. RX ngambil 17, JP ngambil 3,6 dan CP ngambil 2,6. Cenderung 3 broker ini bagus semua teman-teman ya. Dan siapa yang keluar? Nah, teman-teman kita. Berbahagialah teman-teman kita yang tidak keluar ya, tapi yang keluar juga punya perhitungan juga sama teman-teman ya. Nah, apabila terjadi kenaikan teman-teman ya sampai ke targetnya, mudah-mudahan sampai ke targetnya di sini cenderung bagus ya. Dia untuk mematenkan aja. Patenkan dulu, jadi sudah dikunci. Jadi kalau dia ada penurunan pun masih posisi aman. Ini banyak target tanda kenaikan sengaja saya perkecil biar nanti step by stepnya sudah mulai dulu. Ada area penting di mana di sini? Di angka 8050 ya. Ini area penting. Kenapa area penting? Bila mana dia tidak bisa dijebol, cenderung dia akan koreksi, teman-teman ya. Tetapi kalau sudah mulai dijebol, nah target 9000 adalah target yang kita inginkan di sini. Oke, teman-teman ya. Jadi sabar aja yang punya ratu. Saya pun punya target masih di angka 9000. Oke, teman-teman ya. Nikmatin perjalanannya karena emiten ini milik seorang ketokohan. Sudah dipastikan biasanya saham ketokohan ya di up lah, teman-teman. Apalagi ketokohannya masih dekat dengan kekuasaan ya masih aman lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sebegitu ya, ratu ya aman 9000, tenang aja, teman-teman ya. AMSP, teman-teman ya. Isu-isu kemarin tadi saya lihat berita teman-teman ya, cukai rokok itu lagi digodok. Ya, lagi digodok di HMSP ya. Menjadi kabar positif buat pengusaha rokok teman-teman ya. Jadi Bro Kevin ya, Bro Kevin Peter 9811 ya. Saham HMSP nyangkut di 670 mohon ya. 670 HMSP 670 di sini ya aman teman-teman ya. Satu amannya kenapa berada di MA 200 ke atas, MA 10 menuju ke atas, MA 20 menuju ke atas. Saya tidak punya tanda penurunan di sini teman-teman ya, kecuali penurunan dengan obrolan. Apa itu penurunan dengan obrolan nih? MA 200. Saya tidak akan kasih tanda di situ ya karena sudah ditanya MA 200. Ini titik pentingnya MA 200. Bila MA 200 tidak dijebol, posisi bagus. 670 jangan 670 teman, target 695 pun saya pikir bisa teman-teman ya. 775 sudah menanti nih target pertama di sini teman, jaga 800 teman-teman. Itu targetnya kalau kita lihat AMSP. Ini pertanda baik teman-teman ya kalau ada berita begitu ya. Murah banget ya. Bahkan di harga murah itu di angka 868 itu harga murah. Jadi target saya itu bukan ke harga tinggi tapi ke harga murah. Di sini harga murah 800 teman-teman ya. Jadi sangat gampang sekali harusnya ke sini karena harga murahnya itu. Sedangkan posisi sekarang itu harga di harga murah banget apalagi sudah
beranjak di MA 200-nya. Terus si Bana lokal ngambil, foreign pun ngambil, sudah didukung, teman. Apalagi Bana lokal sudah ngambil sejak lama. Nah, dengan adanya berita seperti ini itu menjadi, kan saya bilang teman-teman nih bahwa sebuah emiten ya, IHSG kita ya, harus dibumbui dengan yang namanya berita, harus dibumbuin yang nama dengan isu ya. Jadi enak tuh, jadi berkembang dan kalau punya bumbu menjadi punya rasa teman-teman ya. Jadi lukisan maker pun terlukis dengan jelas gitu teman-teman ya. Oke, teman sudah mulai melengkung ke depan nih teman-teman MA 200 nih ya. Jadi untuk 670 apa guys kejebot? Iya, tambahkan target ke 800 teman-teman ya. Nah, apabila ada penurunan nih teman-teman ya ke MA 20 itu masih aman banget. Bahkan masih ke turun ke sini pun di sini nih ke level 570 itu aman banget. Kenapa? Karena masih ditahan di candle yang panjang ini teman-teman. Ini candle panjang ini kan membutuhkan tenaga juga teman. Ada broker yang nahan juga, ada broker yang maaf juga teman. Apalagi terlebih kemarin ketika dia di atas teman-teman di sini nih ya, cenderung ketika mau turun ditahan di sini kan. Artinya banyak broker yang nahan di situ teman-teman. Oke teman-teman ya, tanda targetnya saya kasih tanggal baru berarti teman-teman ya. Kan sekarang perjanjiannya begitu ya. Target yang terdekatnya dikasih tanggal baru biar ketahuan di update-nya kapan-kapan. Dulu saya berpikir, wah ini target tahun sekian gitu. Jadi teman-teman pun, oh ya sudah dibahas tahun sekian gitu. Kalau sekarang di update-nya aja lah teman-teman. Ya teman-teman, seperti itu ya HMSP seperti itu. Jadi posisi lagi bagus uptrend. Tinggal nunggu MA20-nya nyerobot MA 200 teman-teman udah beres ini teman-teman ya. Tapi kalau ada penurunan teman-teman, kalau lebih daripada MA 200 sebenarnya saya bilang kan masih aman ya. Yang saya khawatirkan itu tembus dari tanggal ini teman-teman ya, tembus kena ini nih. Mungkin turun ke angka 55 itu khawatir juga gitu ya. Karena posisinya sudah posisi turun teman-teman. Kalau sudah di situ ya. Sudah kelewatin semua 210 sama MA 20 terlewat semua. Teman-teman. Kalau masih turun di MA 200 malahan bagus teman-teman. Jadi untuk memberikan kekuatan bahwa saya tidak akan turun dari MA 200 gitu. Makanya walaupun turun ke MA 200 asalkan ditahan teman-teman tidak lepas daripada kanal tinggi ini masih cenderung aman. Apalagi barang lokal masih pun sudah masuk barang foreign udah ngambil sudah lama ya saya bilang gitu. Oke teman-teman sampai itu ya. Nah di tanggal 19 ternyata EP, YJ, AO, YB di domestik itu kan broker bagus semua. Foreignnya siapa? PK yang ngambil teman-teman ya. QA. Walaupun si AK sama JP keluar tapi si BK ngambil lumayan. Net baik ya. Ya teman-teman ya HMSP seperti itu ya masih potensi ke 670 masih aman ya masih bisa kejebut kok teman tenang aja. Harga pun masih murah teman-teman ini murah banget malahan ya. Maka target saya itu di harga murahnya aja 800. So, kalau sudah 800 saya punya target lagi enggak? Ada sama 995 tapi ke sini aja targetnya. Nih target 1 tanggal 21.09 tahun 2024 teman-teman itu targetnya. Lah, lama memang teman-teman ya. Ya karena kan rokok lagi jadi perhatian kemarin kan. Sudah cukainya dinaikin, jadi hajar dengan isu PHK dan lain sebagainya. Oke teman-teman lanjut ya ke emiten berikutnya ada Indi teman-teman. Indi. Kita cek Indi di sini. Dari Bro Andrianus Riradi ya Indi katanya. Baik kita cek Indi ya. Ya ini bagus teman-teman ya. Target saya sudah tercapai lagi teman-teman. Target saya sudah tercapai lagi. Sudah tercapai lagi, dia sudah mau koreksi tapi tidak jadi teman-teman. Oke, saya kasih tanda penurunan ya. Satu di sini teman-teman ya. 1875 aman teman-teman ya. Kenapa aman masih di atas MA 20? Lepas ini pun aman ya teman-teman ya. Tapi yang paling aman banget itu satu di lepas ini, yang satu lagi di sini nih. Yang ke 2030 itu masih posisi aman. Tanda kenaikan sudah dibikin di sini teman-teman. Nah, tanda kenaikan 2180.
Jadi dia harus bisa nge-break area situ. Pungutan. Bandar lokal bagus pengutnya, foreign pun bagus. Bahkan kemarin 20,8 miliar si foreign masuk dan bandar lokal 18,1 ribu lot. Jadi kalau turun teman-temannya yang mana yang paling aman? Satu di level 2090 dan yang kedua di level sini ya. Jangan lepas daripada 2030. Itu aman banget. Atau pas nyentuh MA 10-nya. Masih aman banget. Target selanjutnya di angka 2300 sampai 2600 aja teman sama sini. Nah, ya, sampai sini dulu ya. Nanti kalau sudah kejemput baru kita bicarakan lagi ke atas ya. Bisa sampai mana? Kita cek di sini teman-teman si Indi adanya posisi di mana. Nah, kalau gitu kita tahu teman-teman ya. Kalau kita Nah, ini masih ada potensi harga tengah karena standarnya di harga tengah. Jadi kalau dikasih ke harga atas dikit itu bonus teman-teman ya. Jadi targetnya kita harga tengah aja ya di angka 2700. Saya punya angka 2600 ya sedikit lagi lah. Nanti kita cari lagi untuk target selanjutnya karena sedikit lagi kan ke target 2700. Tentunya kalau dia koreksi itu akan lebih baik lagi. Oke, ini bagus ya teman-teman, ini bagus. Tapi ini harga wajarnya. Padahal si ini pun masih dikejar sama harga nih. Ini kan harga fundamental teman-teman 5,4 fundamental. Nah, nanti bisa-bisa fundamental dikalahkan dengan harga bandar teman-teman ya. Oke teman-teman untuk ini seperti itu ya. Manik posisi uptrend bagi bagus teman-teman. Bandar lokal boleh cenderung akumulasi dengan baik. BBYB teman-teman ya. Kita cek BBYB. Dari Bro Duo Mancing. Mohon maaf baru dibahas teman-teman. Terima kasih. Amin. Makasih ya bro ya. Dari Gas Shop 3763 ya. Bahas dua saham ini masih nyangkut ke PIG 360, BBYB 360 dan ke PIG 210 ya. Kalau ke PIG-nya sudah ke PIG kita tulis dulu sini 210 teman-teman karena kita fokus ke BBYB dulu ya. Oke teman-teman ya, ke PIG-nya nanti kita simpan. Sudah saya catat di sini untuk nyangkutnya di harga berapanya dan kita bahas dulu BBYB-nya ya. BBYB teman-teman ya. BBYB ya, posisi murah banget. Coba ini milik fundamental 36 ya. Jadi targetnya kemana? Ke harga tengah aja. Ke harga murah. Ini kan murah banget nih selama 10 tahunan. Nanti targetnya ke harga murah aja. Turunin tensi dikit ya. 482 teman targetnya ya. Nah sekarang kemarin target kenaikannya sudah dijebol. Malahan diturunin lagi ke teman-teman ya. Oke kita hapus dulu ya satu. Ini targetnya kita pindahin ke depan ya. Karena targetnya sudah berpindah. Nah, bila tanda kenaikan yang ditembus, dia meninggalkan kenaikan yang baru Rafik, dia akan up, teman-teman, walaupun dia lagi turun, teman-teman. Kita hapus dulu. 360, 360, apa bisa kejemput? Ya, bisa, teman-teman. Aman 360, teman-teman ya. Kemarin waktu saya bicarakan di sini hati-hati area sini, teman-teman di area 302-nya kan ini kan urusan market maker nih. Kalau dia dijemput akan lebih baik ya karena sekarang ada support nih 308 teman-teman yang support lumayan juga kan ini menutup gapnya juga kan di sini pas banget di gap. Nah ini kan kalau dia ketembus di 300 teman-teman ya tapi dia tidak ada jebol lagi cenderung aman. Contohnya 300 turun pas banget di 300 terus ada pantulan itu akan lebih baik lagi karena satu menutup PR-nya. Nah apabila jebol hati-hati menembus 284. Sebenarnya yang paling aman betul di sini teman-teman. Karena kenapa di sini? Karena tidak ditembus. Karena yang panjang ini sementara kan di sini ditembus sama si market maker nih. Ini juga sama ditembus sama market maker. Ya, jadi ada kendala panjang lumayan sebagai tahanan juga jangan sampai jebol ini ya. Nah, di sini di 294 yang saya pernah bercerita itu kan BBYB itu ya. Yang nyatu sama Agro, BBYB, BBHI apalagi itu. BRI, BBNI. Oke teman-teman ya, untuk BBYB 360 apa bisa disebut? Ya teman-teman ya. Kenapa? Karena posisi ketenagaan ada di situ. Walaupun teman-teman si barang lokal sama si pon lagi jualan dulu ya. Makanya bagus sebenarnya kalau dia titik beratnya sekarang di sini teman-teman ya.
Kenapa titik beratnya di sini? Perhatikan bandar lokal sama Sipon lagi jualan dulu di harga atas, terus diturunin. Nah, bila mana dia terus turun, ada penjualan, nah harap hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena eh, ada ketidakmampuan untuk menahan, ada ketidakmampuan untuk menahan. Jadi cenderung biasanya diambil sama retail-retail atau bandar tertentu gitu ya. Tapi pinginnya dia itu yang nahan aja teman-teman ya, si bandar yang nahan aja. Nah, apabila dia turun kan ini harga atas, kenapa dibilang harga atas? Bukan atas berarti harus dipucuk, teman-teman. Artinya ketika dia di ini level bawah, di up, nah kan harga atas ini jatuhnya harga atas. Nah, bila mana dia penjualan di harga atas, tetapi dia beli lagi di harga atas, cenderung dia akan up. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika dia sudah mulai jebol area 298 ya. Walaupun masih uptrend, teman-teman, tapi saya khawatirnya dia itu jebol ke area sini. K282 ataupun nanti ke MA 200-nya di sini karena si bandar lokal sama si lagi jual. Nah, tetapi kalau jualannya malahan sekarang terus besok ada pengambilan lagi itu pertanda baik. Pertanda baiknya yang seperti saya ceritakan itu bahwa ketika dia jualan di atas kan punya duit, teman-teman ya. Habis punya duit, pingin barang. Nah, kalau pingin barang, otomatis kalau beli di atas berarti kan dia punya harga atas sekarang. Berarti kalau pingin dapat untung, ini nanti jadi harga bawah. Nanti pas di up, nah jadi harga atas lagi kan. Nah begitu teman-teman ya. Target saya itu di angka 380 harus break ya dan 494. Nanti kalau dia sudah ngebreak area sini, teman-teman saya bikin sini dulu ya. Bikin target dulu di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk si BBYB teman-teman ya, target saya di sini di angka 494 hampir 500 ya. Nah, target ke sana ke depannya belum ada lagi. Nanti titik krusialnya di sini, makanya saya bilang ini dia lagi jualan dulu nih, tunggu dulu nih kalau dia besok diambil lagi akan lebih bagus lagi ya. Tapi untuk yang teman-teman yang baru mau ngambil tunggu dulu konfirmasi ya. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10 sampai MA 20. Hanya potensi penurunan masih ada sampai ke level 298 untuk menutup PR-nya. Jangan sampai dia jebol. Kalau jebol ya waspada teman-teman ya. Bisa ke level 282 atau nanti ke angka 258. Oke, teman-teman ya. Nah, ketika penurunan tanggal 19, BK kan ngajar habis-habisan sampai 13 miliar. Ternyata banyak yang nabung juga nih porennya. Ada si Cece nabung, akan nabung ya. Jadi masih di udunan nih mereka teman-teman. Harus si Cece doang yang nabung lumayan gitu kan. Sama si Aka nih gitu. Sama si PD seperti itu tidak terlalu banyak ya. Cuma si Cece sama si Aka emang broker yang suka memaaf harga juga gitu. Bagus dia. Punya kekuatan lah. Di domestiknya kan si bandar produk domestik keluar ya UDHXA gitu nyambung broker LG juga keluar ya. Yang dari mana ada GR lumayan teman-teman GR ya lumayan. Cuma satu doang nih kalau YP kan terpecah teman-teman. Konsentrasinya terpecah teman-teman kecuali kalau YP tiba-tiba sendiri di sini ada bandar lokal yang akumulasi. Nah, si CP jadi bandarnya di sini gitu kan. Tapi kalau ini masih terpecah soalnya YP masih potensi retailnya masih banyak teman-teman ya. Tunggu dulu. Bagi teman-teman yang mau beli tunggu dulu, jangan ngambil keputusan apapun karena sekarang harga sudah berada di bawah MA10. Artinya MA10 di atas candle gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa di break lagi teman-teman ya. Nanti 360 masih kejebut, iya masih bisa kejebut santai aja. Karena potensi kenaikan masih ada ini, uptrend masih uptrend MA200 lagi menuju ke atas walaupun badan lokal sama si korean lagi jualan. Oke, teman-teman ya, seperti itu dulu ya. Sabar dulu soalnya si BBYB ini masih ada potensi penurunan ke angka 300. 366 masih kejemput ya, teman-teman ya. Lanjut VNTY ya. Ini suka salah mulu saya teman-teman VTNY ya. Apa ya? Suka salah mulu teman-teman ya. NY. Oh, ada benar VTNY. VTNY ada teman-teman, ternyata ada teman-teman. VTNY. Tapi sini oh berarti teman kita kelanjutan teman-teman ya. VTNY. Bukannya udah dibahas VTNY teman-teman ya kemarin ya. VTNY. VNTY. VNTY. VN tuh. VN bukan salah teman saya. VNTY. Apa sih? VNTY nggak ada. VTNY. Nah, VTNY kali ya.
teman-teman ya. VTNY, VTNY, itu VTNY nggak sini nggak ada. Berarti saya salah nyatet teman sini nih. VTNY gitu ya, VTNY. Suka salah mulu teman-teman. Oke, VTNY ya teman-teman ya. Kita cek dulu teman-teman, kita gedein dulu dikit. Tanda kenaikan kemarin sudah dibikin di sini teman-teman ya. Belum ada yang ditembus, hanya semasa daw aja, berarti cenderung masih ada penurunan. Tapi si barang foreign ngambil terus bagus nih teman-teman ya. Si barang lokal foreign ngambil terus bagus nih. Ini kemarin kita kasih tanggal baru deh di sini teman-teman ya. Biar kelihatan ya pernah dibahasnya kapan, saya suka itu mulu teman-teman ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 ya. Nah, teman-teman ya. Sudah dibahas di sini ya. Oke. VTNY ya. Bandar foreign terus ngambil, walaupun ada pembuangan tapi pembuangan sedikit dibanding dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Harga lagi turun dulu. Bandar lokal sudah mulai ngambil nih hari ini, teman-teman, kabar baik ya. Jadi bandar lokal ngambil, tapi kalau bandar sudah ngambil duluan. Cuman si MA10-nya belum berada di bawah candle ya. Tunggu dulu konfirmasi. Biarkan dia ngebreak area 104 lebih dikit ya, biar kelihatan MA10-nya sudah mulai berada di bawah candle. Dia harus mencoba kenaikan di level 107. 107 kan terus digempur nih sama shadow ya, tapi cenderung belum ada yang nyangkut. Berarti kalau belum ada yang nyangkut, teman-teman ya, berarti dia masih ada potensi penurunan. Apalagi MA10-nya masih menuju ke bawah. Tapi dengan masuknya seorang bandar lokal, teman-teman, saya pikir sih dia sudah mulai bisa. Teman-teman hati-hati. Ini jadi meninggalkan jejak penurunan, teman-teman, di angka 101-nya. Bila mana dia turun akan lebih baik lagi. Sampai mana? Nah, sampai sini nih batasnya, teman. Jangan sampai lebih sini aja nih. Ini dikit lagi sama 1 tik, teman-teman nih. Kalau kita gedein 1 tik, teman-teman. Jadi jangan sampai jebol dari atasnya. Apa pas banget? Oh, pas banget ya. Jangan sampai jebol area 98. Karena kalau 98 jebol, waspada teman-teman, bisa ke level 97 ataupun nanti ke atas 91. Nah, kita lihat MA 200-nya berada di atas, jadi kenaikan hanya sementara aja. Jadi kalaupun nanti kenaikan sampai ke 120 itu sangat wajar sekali, sampai ke level sini juga sangat wajar sekali ya. Jadi jangan tinggi-tinggi dulu kecuali dia di break teman-teman ya. Kalau sekarang nikmatin kenaikan sementara sampai ke level 121. Tapi kalau semua di break di harga 122 dia lebih 1 tik, cenderung dia akan up. Walaupun di bawah turun kembali untuk koreksi, tapi cenderung dia akan up. Nanti targetnya di bawah MA 200 dulu ya. Karena kan MA 200 itu harus melalui harus di break juga sama teman-teman ya. VTNY, saya cek VTNY teman-teman. Oke, kita lihat posisi. Ya, posisi lagi murah teman-teman. 366 milik bandar, aman teman-teman. Yang nyangkut di harga tengah pun masih posisi kejemput teman-teman. Nanti upayakan kalau yang nyangkut di harga atas teman-teman ya, upayakan average di bawah harga MA20 ya. Bisa 134 ataupun di angka 142 ya. Masih cenderung bisa kejemput di situ. Posisi pun sudah bikin step nih ya, step 1, step 2 teman-teman ya. Ini kalau terjadi break ini step 3 teman-teman. Harus bisa melewati area targetnya, kalau tidak cenderung dia akan dibuat turun kembali. Dan sebagai informasi bahwa bandar lokal sudah ngambil, foreign pun sudah mulai ngambil. Nah, lokalnya ada si AO nih bagus teman, LS juga ada bagus nih, LO juga bagus ya. Foreign, CC 2000 doang teman-teman, nggak apa-apa sih. Kita juga bisa 2000 mah teman-teman ya. Apalagi cuma harga 102 perak ya. Jadi ini cenderung nyicil teman-teman, si foreign cenderung nyicil. Tapi kalau kita gabungkan ya di sini si foreign masih banyak barang. Jadi lagi diakumulasi sama foreign, apalagi harganya sudah mulai murah. Nah, CC itu kecenderungannya sama si AK ngambil tidak terlalu lama teman-teman, yang ngambil terus jualan, kalau dia lempar lagi nanti ngambil lagi. Seperti itulah. Dia cenderung penjual bukan seorang investor. Lanjut teman-teman ya, untuk VTNY seperti itu ya. Jadi masih ada potensi penurunan, tapi harus ngebreak ke area 107 106 cenderung dia bagus. Bandar lokal sudah mulai masuk, bandar foreign sudah masuk lama. Lanjut ada emiten halo ya. Halo. Halo, halo. Halo gitu. Dari Bro Edi Garra 9757. Halo katanya.
Kalau posisi bagus teman, targetnya ini sudah mulai ditembus sama shadow teman-teman sini nih. Ya, lagi ada yang dikit nih. Saya kasih tanggal ya. Ya rubah tanggalnya jadi tanggal 20/09/25. Kenapa? Biar ini pernah diupdate di tanggal sekian teman-teman. Target sudah tercapai dengan shadow, kita hapus-hapusin dulu teman-teman sini ya. 1, 2, 3 teman-teman. Kita tulis tercapai. Sip, tercapai teman-teman ya. Posisi masih uptrend, bagus teman-teman ya. Tanda penurunan saya bikin di level sini biar aman. Kalau jatuh ke sini masih aman ya. Kemana area amannya? Paling amannya di sini teman-teman ya. Tapi kalau dia memaksakan dia turun dari MA10 sampai MA20-nya, jangan sampai lepas daripada candle panjang ini. Cenderung ditahanlah di angka 86 ya. Cenderung itu masih baik-baik aja di situ teman-teman. Yang ini saya pindahkan ke depan ya. Nah, si ekor hijau teman-teman ya. Jadi kalau dibikin aman banget ya, di sini masih aman banget, tapi bikin aman dikit gitu ya. 86 masih aman karena masih ditahan di candle panjangnya. Posisi MA200 menuju ke atas uptrend ya. Bandar lokal sudah ngambil lagi bagus nih 2 hari. Bandar foreign pun ngambil 209 juta. CC lagi pelakunya bagus teman-teman ya. Saya pikir sih bisa teman-teman ya. Kalau dia bisa ngebreak area targetnya 101 lebih dikit aja dengan body. Nah, targetnya 131 teman-teman. Nah, ini targetnya nih ya. Nah, targetnya teman-teman. 135, 131 lah target berikutnya. Posisi uptrend ya. Sudah ngebreak teman-teman dari sini artinya sudah mulai bisa up itu teman-teman. Halo, milik siapa nih halo? Milik bandar 51,78. Fix milik bandar targetnya ke sini aja teman-teman ya. 111 boleh teman-teman ya. Nanti kalau 111 sudah mulai di break nih targetnya harga tengah. Apakah bisa? Kalau milik bandar bisa teman-teman, apalagi ini belum pernah menyentuh harga atap ya. Saya pikir kalau sini juga bisa asal teman-teman mampu nggak bertahannya. Tapi ingat, ini emiten pernah ke 50 ya, suatu saat akan ke 50. Ini emiten yang di up duluan ya. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, ke harga tengah lumayan nih 117, 111 cukup teman-teman ya. Kalau saya ke 131 aja teman-teman ya. Berdasarkan tanda kenaikan si angka 131. Oke teman-teman, bagus ya. Halo, bahwa pungutan dana lokalnya bagus, foreignnya bagus, secara MA pun mendukung ya. Kalau turun sampai ke level 91 masih aman, jarak amannya itu di level 86. Jangan sampai jebol istilahnya karena yang tebal ini. Oke teman-teman, untuk halo bagus ya posisinya. BMHS Bunda Medik ya. BMHS dari MH Neko Sony ya 3753 bisa aja. BMHS lagi di akun asing terus tapi belum ada pergerakan. Nah, bagaimana nih teman-teman? BMHS belum ada pergerakan. Potensinya masih downtrend ya. Secara TA masih downtrend. Kenapa katanya foreign ngambil terus kok downtrend teman-teman ya? Ingat teman-teman ya, kalau kita lihat sebuah emiten, jangankan yang lagi turun begini teman-teman, yang lagi naik pun ketika foreign ngambil belum tentu dia bisa up teman-teman ya. Kan dia punya niatnya dulu, teman si foreign mau apa dulu niatnya, dia apakah ngambil aja gitu kan untuk menahan, atau cenderung dia mau memaaf harga, beda teman-teman ya. Jadi cenderung kalau kenapa katanya belum di up juga ketika foreign ngambil, ketika dia hitung-hitung teman, ini belum cukup untuk memaaf harga ya. Begitu teman-teman ya. Kita cek di BMHS. Kalau sudah cukup teman-teman ya, kalau sudah cukup dia untuk memaaf harga, karena akan kedodoran nantinya teman-teman ya. Sedangkan yang harus di up sampai harga berapa gitu kan, cenderung dia akan terus teman-teman ya, bisa dihajar lagi ya, akhirnya dana yang bukan dana yang dikumpulkan, barang yang dikumpulkan, dana yang disiapkan cenderung tidak cukup, makanya dia harus ngumpulin barang lebih banyak. Jadi ketika dia memaaf harga pun cenderung santai, wah saya masih di bawah gitu kan. Nah jangan ngambil dulu teman-teman, jangan ngambil dulu ya. Kenapa? Karena potensi penurunan masih ada. Kenapa? Karena si bandar lokal masih terus jualan ya.
si Bandar Poren ikut jualan juga ya kemarin nih, CC nih 11.000, AK masuk 3 juta, 57 juta ya, jual 129 juta kan, dihajar sama si CC, seperti bukan dihajar sih, apa namanya, cenderung dikasih barangnya teman-teman. Nah, domestik ada si Pedes, si CC sama si YP nih. Ada si Aus juga sudah mulai masuk. Ini terus di si bandar lokalnya terus ngejual teman-teman. Jadi kalau misalnya si BMHS bandar mau naikin ketika dihajar bagaimana teman-teman ya. Maka si bandar Korea cenderung nunggu dulu waktu ya. Biarkan jualannya reda. Ini belum reda-reda kan. Dari sejak kapan dia teman belum reda nih. Tanggal 3 Juni aja belum reda. Seperti halnya Avia lah. Teman. Terus dibuang sama Poren. Kalau belum reda ngebuangnya ya cenderung masih posisi dia penjualan terus ya. Karena mereka bukan seorang investor, mereka hanya jualan. Kenapa? Karena jualan harga rendah. Karena mereka sudah dapat untung, teman-teman ya. Yang saya bilang itu sudah dapat untung duluan. Jadi kalau dijual pun di harga berapapun ya cenderung masih untung. Ini MA10 masih berada di atas candle dan MA20 masih di atas candle. Sabar dulu teman-teman sampai betul-betul nanti tanda kenaikannya dijemput ya. Nanti saya punya target kalau posisi dulu teman-teman. Ini kan di bawah harga MA200 ya. Nah, karena MA200 masih posisi jauh teman-teman ya. Jadi perlu yang namanya dia bisa aja memaaf harga gitu ya sampai ke MA 200 ya. Tetapi saya pikir sih lebih bagus di sideways-kan dulu, enaknya sideways dulu, jadi si MA 200 pun cenderung dia terus mendekat. Nah, tunggu sampai MA 200 mendekat teman-teman, baik didekatin sama shadow, sorry, baik didekatin sama candle ataupun nanti dengan sendirinya si MA 200 mendekati candlenya teman-teman. Karena tanda kenaikanmu sudah mulai banyak teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi si Bandar Poren itu kenapa belum mengambil keputusan untuk maaf harga lagi, karena ya potensi penjualan dari seorang bandar lokalnya pun cenderung masih banyak. Jadi kalau naikin ya cenderung dihajar lah, sedangkan si Poren ingin punya harga bawah teman-teman. Ya udah teman-teman, akhirnya nanti bisa kebalikan, nanti bandar lokal ngambil, Poren yang jualan di harga bawah ke atas, teman, bisa jadi seperti itu. Atau nanti sama-sama maaf harga dan kita sebagai korban nantinya ya, karena kita beli di harga atas. Sabar dulu, tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan target kenaikan sementara dulu ya, karena MA 200 pun berada di atas. Lanjut, ini sudah 1 jam belum? Udah 1 jam teman-teman ya. Ini suka diprotes teman-teman kita, woi katanya, kelamaan ngebahasnya. Kita bahas ISAP dulu teman-teman ya, ISAP ya. ISAP. ISAP ya. ISAP, nitip ISAP teman. Ini di bare Romode ya. IGS plan ISAP udah masuk belum IGS? IGS. Terus apa lagi? Plan sudah, ISAP udah, sofa masuk ke sofa. Sofa saya masukin dulu ya. Sofa, terus apa lagi? Idea ya. Idea belum masuk ya, Idea. Koka sudah. Oh, belum ya Koka ya. Sorry teman, harusnya di bawah teman-teman. Sorry. Sini harusnya. Plan udah masuk. ISAP udah masuk, mau dibahas. Sofa, Idea, Koka gitu. Koka dibahas lagi teman-teman. Udah kemarin Koka dibahas. Nanti kita akan di Koka, Nine, suspend berapa lama gitu aja ya. Oke teman-teman, saya catat dulu ya. ISAP katanya. Terus boleh bahasa ISAP ya. Hadir, info aja kemarin Cece. Oh, info aja kemarin Cece katanya akum di ISAP, tapi di Broksum nggak muncul Cece-nya. Kemarin tanggal berapa kemarin? Kita cek dulu si ISAP. Broker Cece di Poren katanya. Muncul nol teman. Nah, nanti teman-teman kalau contohnya nih, Cece kan nggak ada. Nah, gini teman-teman, cek gross aja, berarti dia jual beli teman-teman ya. Jadi beli sekarang, jual sekarang teman-teman. Jadi hanya ada
ceritanya aja gitu kan teman-teman ya. Nah, untuk gelap hijau cenderung dia scalping teman-teman ya. Nah, CC kan ada nih 52.000 teman-teman ya. Terus dia jualan lagi kan. Nah, kalau dicek di sini betul teman-teman, hilang kan, hilang gitu kan. CC masih ada 52.000, tapi kalau kita cek di sini teman-teman, tanggal 19 tuh ya. CC kan jualan ya, 8, jualan nih. Tapi kalau kita gabungin tanggal 18 masih ada 52.000 lot lagi teman-teman. Nah, tuh kan dia yang di tanggal 19 dia scalping ya, tapi CC masih meninggalkan barang. Masih ada barangnya, teman-teman masih punya barang lah CC ya, di forennya ya. 17 ya, CC masih ada di situ. Masih ada di situ 50. Jadi si CC semua belum jualan, teman-teman ya. CC yang kemarin di sini jualan, yang scalping, teman-teman ya. Oke, isap. Isap. Ini sudah tercapai teman-teman ya. Target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik di sini. Tercapai. Kita kasih dikit ya. Ini dia arah, hati-hati ARB teman-teman ya. 45 deh saya kasih tanda penurunan di situ ya. Nah, kalau untuk area penurunan aman di sini ya, di angka 40 itu masih aman. Sama teman-teman EMA 20 lah, 34 teman-teman di sini ini masih aman. Nah, ini si bandar foren masih ada di atas. Bandar lokal pun masih menyisakan barang. Lalu dijual di harga seperempatnya. Bila mana ada penurunan untuk penurunan harga teman-teman ya, karena si bandar lokal jualan sama si foren jualan per tanggal 5/19 ya. Selagi dia masih ditahan di harga atas, walaupun mereka jual masih posisi aman. Apalagi yang nerimanya si MG nih teman-teman. Si MG manual di tanggal 19 ya. Si bandar kan jualan, tapi si MG cenderung masuk. Bandar lokal jualan, MG masuk 1,1 miliar gitu kan. Hampir 200. Biasanya MG suka jualan juga teman-teman ya. Ini kenaikan sudah berapa persen teman-teman ya? Sudah gede. Wow, 264% teman-teman ya. Sudah luar biasa ya. Kenaikannya sudah luar biasa teman-teman ya. Harap teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat ya. Tapi masih posisi uptrend teman-teman ini, masih posisi uptrend. Tanda penurunan pun belum ada yang dilewatin teman-teman. Ini tanggal 1 pun belum dilewat, tanggal 11 ya. Tanggal 1 di mana teman situ ya. Ini ada tanggal 1 ini. Ini masih posisi uptrend, tapi tetap harus hati-hati teman, karena harga sudah mulai tinggi. Harus ada koreksi lah teman-teman. Bagaimanapun harga sebagus-bagusnya sebuah emiten ya, mendingan koreksi dulu deh gitu biar aman ya. Jadi memberikan kesempatan yang mau jual silahkan jual, yang mau beli silahkan beli teman-teman. Jangan sampai kalau naik terus kan cenderung nanti di bursa deh, katanya naik terus ini katanya. Suspend gitu kan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi suspend teman-teman ya, karena ini sudah kenaikan sudah 200 ya. Mungkin karena di sini teman-teman ada koreksi agak dalam, jadi dia tidak dihitung lagi teman-teman. Jadi cenderung dia akan terus di up ya. Nanti target selanjutnya di angka 73 teman-teman ya. Masih ada di angka 122 teman-teman. Target selanjutnya di sini ya. 172 teman-teman target selanjutnya. Nah, ini mudah-mudahan dikasih koreksi dulu sih, lebih enak kasih koreksi dulu ya. Tapi karena si bandar lokal masih jualan tidak terlalu banyak, masih menyisakan barang sekitar 3/4 lagi, dan bandar foren pun sama masih meninggalkan barang banyak. Apalagi foren ya. Ambil sini teman-teman di angka 22 di tanggal 22 Agustus ya. Oke teman-teman ya, jadi untuk si ISAP masih potensi kenaikan masih ada sampai ke 73. Lebih baik dia koreksi, teman-teman tunggu koreksian. Kalau koreksian ke level 41 aman banget. Yang paling aman dikit di angka 33 ya, di MA 200, di angka 20 ya. MA 200 masih posisi ke atas, masih posisi bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada emiten. Ada IRSX ya dari Bro Ali Sofyan. Bahas IRSX sudah antri buy di harga ARA tapi nggak dapat barang. Ada info apa kah dari belakang lah ya. Dari Bro Ali Sofyan dibahas sudah komen dari kemarin. Baik teman, maaf teman-teman ya, baru dibahas ya karena sesuatu hal teman-teman. IRSX ya, IRSX Apiana Sinar Abadi. IRSX. Kenapa nggak dapat barang? Ya teman-teman, karena dia FCA
teman-teman ya. FCA itu teman-teman ya cenderung udah bebas belum? Bebas belum nih? Belum bebas ya? Oh, belum bebas teman-teman ya. Dia kena suspend lagi ya. Keluar antara Oktober tengah, keluar itu Oktober tengah ya. Perkiraan keluar teman-teman Oktober tengah dia September 1 bulan lagi ya teman-teman. Bulan besok ya. Mudah-mudahan sih keluar. Kenapa katanya ya? Si IRSX ini tidak dapat barang teman-teman ya. Karena IRSX ini teman-teman ya saham FCA. Jadi FCA itu teman-teman ya harganya harga keseimbangan. Ingat teman, RCA itu harga keseimbangan. Jadi kalau dia sudah seimbang baru dia dapat barangnya, masing-masing punya barangnya gitu teman-teman ya. Yang satu jual, yang satu beli, terjadi harga diaduin. Yang paling lama, yang paling duluan dia pesen teman-teman cenderung dia akan dapat barangnya. Begitupun yang duluan mau ngejual dia cenderung dapat. Kenapa katanya nggak bisa dapat? Karena saya bilang kan FCA itu adalah harga yang paling sulit ya. Jadi yang menentukan itu adalah bursa sendiri ketika ada harga dia itu menjadi keseimbangan. Jadi kalau ketemu antara penjual dan pembeli teman-teman ya. Nah dicampurin semua itu teman-teman tuh ya. Yang cocok ikut, yang nggak cocok kayak sisa barang, aja dipentalin yang tidak seperti ginilah teman-teman. Tahu kan permainan kursi teman-teman, ada 10 orang kursi gitu ya, dijejerin di tengah gitu kan. Nah kita sebagai orang kursinya ada 20, sedangkan orangnya ada 30 kan, ya. Kursi ada 20, orang ada 30. Dengan permainan itu masing-masing harus duduk di kursi itu kan. Yang bisa duduk cuma 20 kan, yang duluan kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi siapa yang duluan akan menduduki kursinya. Yang 10 lagi cenderung kan tidak kebagian kursi, dipentalin. Udah kamu keluar kalah. Nah, harga untuk FCA pun begitu, teman-teman ya. Jatahnya untuk contohnya kan di sini ada antrian sini nih. Ini lot cuma lot yang mau di bid contohnya 500 ya. Sedangkan di offernya ada 200 ya. Cenderung kan berarti kan yang mau beli banyak, yang mau jual sedikit. Artinya ya udah kebagian barang segitu. Terjadi keseimbangannya segitu, teman. Ibaratnya begitu. Jadi kenapa susah ya begitu, teman-teman ya. Nah, ini juga IRSX, teman-teman ya. Kemungkinan bebas itu Oktober. Nah, harga kemarin sudah di apa namanya? Sudah di suspend lagi, teman-teman. Akhirnya terjadi kenaikan lagi, teman-teman ya. Beberapa persen, 129% lagi gitu kan. Mungkin tanggung lah katanya di suspend selama sebulan, naikin lagi lah, cepat itu ditaspend lagi gitu kan. Karena si Banaloka sama si Puren terus ngambil, walaupun di sini sebenarnya sudah jualan nih teman-teman ya. Ada upaya untuk diturunkan harga ya dari si Bandar Loka sama si Bandar Loka terutama ya. Nah, ada upaya menurunkan harga, ternyata malahan di-up lagi teman-teman ya. Di-up lagi si Poren, si Bandar Loka malah ngambil lagi. Jadi dia keuntungan sudah jual harga tinggi teman-teman ya si Bandar Loka nih. Nah sekarang dia ngambil lagi di harga tinggi lagi. Hati-hati aja ya. Jangan sampai teman-teman ya si MG ngambil lagi teman-teman. Bandarnya si MG nih. MGCP ngambil lagi bagus teman-teman. 111.000 lot ya. Bagian daripada bandarnya ngambil segitu. Di sini terdeteksi ada MG, ada CP, ada KI, teman-teman. Ada YB juga ada gitu kan. Ini harga sudah mulai tinggi, teman-teman perhatikan ya. Nih sudah mencapai harga overnya IRSX ya teman-teman ya. Lebih baik sih teman-teman, harga sudah mulai tinggi mau kemanain lagi. Bisa aja ke harga tinggi lagi bisa teman, cuman ya saya mengkhawatirkan kepada teman-teman ya. Ini harga sudah tinggi walaupun Bandar ngambil ya, sama si Bandar Poren pun ngambil. Ini Bandar Poren ngambil teman-teman. Cuman harga sudah tinggi, apalagi si Agi ngambil nih, akan dipaksakan ya, bisa jadi dipaksakan gitu kan. Dipaksakan naik lagi bisa jadi teman, karena potensi masih uptrend gitu kan. MA10 masih menghadap ke atas, MA20 masih menghadap ke atas, MA200 masih menghadap ke atas. Dan Bandar Lokal sama si Poren masih makin luar biasa aja, ngambil lagi harga tinggi, ngambil lagi teman-teman ya. Cuman saya mengingatkan aja kepada teman-teman ya. Selama 10 tahunan teman-teman emiten ini sudah di harga pucuknya. Ini berarti pucuk yang kedua kali teman-teman ya. Hati-hati ya. Saya mengingatkan kepada hati-hati aja karena harga sudah tinggi aja.
Oke, teman-teman, kalau saya sendiri walaupun foreign ngambil, bandar lokal ngambil, teman-teman ya, cenderung saya tidak akan mengambil emiten-emiten yang sudah tinggi gini. Ya, lebih baik saya ngambil posisi yang di bawah, karena sesuai dengan hukumnya, teman-teman, bahwa ambil saham itu di bawah, jangan di atas. Tapi kalau saya memaksakan diri ya silakan aja, karena potensi kenaikan masih ada, masih bandar lokal sama si foreign pun masih posisi pengambilan. Dan harga FCA diperkirakan Oktober, teman-teman ya, pertengahan Oktober untuk bebasnya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Jadi Juli tanggal 25 Juli nih, Juli, Agustus, September, Oktober ya. 3 bulan lah teman-teman. Mudah-mudahan di bulan Oktober banyak yang bebas daripada FCA teman-teman. Mudah-mudahan sih di awal teman-teman ya. Nah, seperti teman. Jadi kenapa si RSI ini tidak bisa dibeli teman-teman ya. Nah, sudah antri buy di harga ARA tapi nggak dapat barang. Gitu teman-teman ya. Kalau yang seperti saya bilang itu, kalau harga FCA maka saya tidak suka dengan FCA itu begini teman-teman ya. Bukan saya tidak mau beli itu teman-teman ya. Malas belinya ngantrinya, teman-teman, ya lebih baik ya saya beli sekarang, jual sekarang gitu mah kalau mau scalping ya. Kalau saya beli sekarang ya tunggu 2 hari atau 3 hari jual lagi, teman-teman ya. Itu kan lebih enak, teman-teman ya. Kalau harga gini, nanti, eee, jualan juga susah, teman-teman ya. Karena FCA kecuali nanti tunggu ya sampai bulan Oktober pertengahan atau enggak, Oktober awal lah, tinggal berapa hari lagi, tinggal 10 hari lagi bulan Oktober, teman. Saya mengingatkan kembali ya, ini emiten sudah tinggi, teman-teman ya. Oke, walaupun FJ hanya FJ kelas 1. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Selebihnya, mohon maaf apabila beberapa emiten belum saya bisa bahas ya. Nanti secepatnya akan saya bahas, teman-teman ya, mudah-mudahan saya bisa diberikan kesempatan dan waktu. Salam untuk dari rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.